Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, makanya kita senantiasa diberikan guru agung kita cara untuk menjaga hati agar senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah. Dengan zikir khafi, diniatkan kita zikir khafi. Ketika kita sudah ditalkin, nah pada saat itulah meskipun hati kita lupa kepada Allah, sudah dianggap kita berzikir khafi, maka bahagialah kita. Sangat berbahagia karena 24 jam dihitung zikir hatinya nggak berhenti-berhenti. Meskipun kita tidur. Alhamdulillah. Suma alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah bersabda, "Man aktsara dzikrallahi faqad bari minan nifaq." Barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah, maka ia telah terlepas dari sifat nifak, aku munafik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu membohongi Allah. Lalu Allah pun memperdayai mereka. Dan apabila bangun untuk mengerjakan sholat, mereka bangun dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan mereka tidaklah menyebut asma Allah kecuali sedikit. Maksudnya berzikirnya sedikit. Jadi orang munafik juga suka berzikir tapi sedikit. Oleh karena itu kalau zikir kita sedikit, maka sifat-sifat munafik akan ada pada diri kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut asma Allah maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Umar bin Khattab berkomentar, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sungguhnya sahnya suatu perbuatan bergantung kepada niatnya. Dan setiap orang bergantung atas apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin diperolehnya atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepadanya apa-apa yang dihijrahkan. Niat adalah mengerjakan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Tempat niat itu ada di dalam hati dan melafalkannya hukumnya sunnah. Oleh karena itu apabila lisan dan hatinya berselisih maka yang dianggap adalah hatinya.
Seperti niat berwudu dengan hatinya, sedang lisannya berkumur, maka sahnya wudu atau hatinya berniat sholat duhur, sedangkan lisannya berniat untuk umrah, ataupun sebaliknya, maka yang benar dan dianggap adalah apa yang diniatkan oleh hatinya. Begitu juga apabila berniat sholat dengan lisan sementara di hatinya tidak, maka menjadi sah apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, tidak cukup niat hatinya dengan hanya melafalkan dengan lisan saja, tanpa diiringi niat di dalam hati. Karena sesungguhnya niat di hati itu tidak disyaratkan dengan melafalkannya. Tetapi memang yang lebih utama adalah berniat dengan kedua-duanya secara bersamaan, dengan lisan dan hati. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentukmu, tetapi melihat kepada hatimu. Karena hati adalah tempat untuk melihat Sang Pencipta, dan jasad adalah tempat untuk melihat ciptaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Barakat ya karamati para sahabat qada sallallahu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى